Salam adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu GKN Nazaret Palangkaraya. Apa kabar kalian hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Kalau begitu, mari dengan penuh rasa syukur kita menghadap Allah dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Sampai hari ini kami masih bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami beribadah walaupun secara online. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, dan biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Hatiku
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang menciptakan langit dan bumi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Teguhkanlah kami anak-anak-Mu ketika Tuhan mengutus kami untuk menyatakan kepedulian dan kasih kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankan-Nya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan-Nya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. lagi katanya, Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab, yaitu tentang janji yang digenapi. Adik-adik, Abraham dan Sarah ini tidak mempunyai anak sampai mereka tua. Jadi mereka sangat berharap kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan anak kepada mereka, dan Tuhan berjanji akan berikan anak kepada mereka. Tidak mudah bagi Abraham dan Sarah untuk mempercayai janji Tuhan tersebut, karena usia keduanya sudah sangat tua dan tidak memungkinkan lagi bagi Sarah untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi dalam janji Tuhan itu ada penghiburan yang membuat Abraham dan Sarah tetap percaya, sekalipun hal itu sepertinya tidak akan mungkin terjadi. Pada suatu hari, Sarah merasakan ada sesuatu yang berubah dari dirinya, yaitu perubahan bentuk tubuhnya. Dia merasa terkejut, tetapi juga merasakan sukacita yang luar biasa karena ia menyadari bahwa saat ini ia sedang mengandung. Ketika Sarah memberitahukan itu kepada Papa Abraham, teringatlah mereka akan janji yang telah dibuat Tuhan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan keturunan. Sukacita yang besar yang dialami oleh Sarah selama ini dalam budaya orang masyarakat bagi perempuan yang tidak memiliki anak menjadi kemalangan baginya. Duka cita dan kesedihan Sarah diubahkan menjadi sukacita dengan kehadiran Ishak, sehingga ia tertawa bahagia. Ratapan kesedihan berubah menjadi tari-tarian. Allah telah menggenapi janjinya. Kebesaran dan kemahakuasaan Allah dinyatakan dengan kelahiran Ishak dalam keluarga Abraham. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Abraham dan Sarah adalah orang yang memiliki sikap percaya dan beriman kepada Tuhan, serta akhirnya mereka menerima janji Tuhan, yaitu dikaruniai seorang anak laki-laki. Adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kesimpulan kita hari ini adalah kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Kita harus sabar dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan akan memberikan segala yang baik bagi kita karena Ia mengasihi kita. Jadi, bagian kita adalah patuh dan senantiasa menyembah Dia. Adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, minggu kemarin kakak ada memberi tugas untuk adik-adik, yaitu untuk menghafal ayat firman Tuhan. Nah, sekarang kita saksikan adik-adik yang telah mengirim video menghafal ayat tersebut. Ayat hafalan 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah.
Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ayat hafalan untuk kita minggu ini terdapat di Perjanjian Lama pada Kejadian 21 ayat 2 yang berbunyi demikian. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Adik-adik, rekaman menghafal ayat nas tersebut dapat adik-adik kirimkan ke grup parenting atau kirimkan ke grup sekolah hari Minggu paling lambat hari Kamis depan. Terima kasih. Adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kucinta. Janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Lebih dari semua yang dapat kupinta. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami masih diberikan kesehatan dan napas kehidupan hingga pada hari ini. Dan kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa kami, baik dosa dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Layakan kami ya Tuhan,
untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Gereja Nazaret. Berkatilah mereka ya Tuhan dalam tumbuh kembang mereka, agar sejak kecil mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi anak-anak-Mu yang masih dalam sekolah, berilah mereka kepintaran, kesehatan, roh hikmat, dan takut akan Tuhan, agar mereka menjadi anak Tuhan yang berhasil dan menyenangkan orang tua, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua mereka, baik dalam tugas, pekerjaan, maupun segala usaha yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk janda duda, yatim piatu, anak-anak terlantar. Biarlah Tuhan pelihara mereka dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pendeta, penatua diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, maupun penginjil Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka dalam melaksanakan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka, agar mereka dapat mewartakan Injil Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa dan negara kami agar menjadi negara yang maju. Berkati para pemimpin kami, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan adil dan bijaksana. Tuhan Yesus, kami mohon agar bangsa dan negara kami dapat terbebas dari pandemi COVID-19, agar kami dapat kembali menjalankan aktivitas kami dengan normal. Tuhan, inilah doa kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan sebelum kami memintanya. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan
Selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Oh, tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Oh, tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Nah, adik-adik, ibadah sekolah hari Minggu online kita sudah selesai ya. Nah, sekarang kita berdoa dulu yuk untuk menutup ibadah sekolah hari Minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah hari Minggu secara streaming online. Tuhan Yesus, kiranya cerita Alkitab yang disampaikan tadi tidak berlalu saja Tuhan, tetapi semakin menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan juga pujian dan lagu yang sudah disampaikan tadi Tuhan juga mengiringi sukacita kami Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang ibadah sekolah hari Minggu kami sudah selesai dan kami akan melanjutkan kembali kegiatan kami yang lainnya kembali Tuhan. Tuhan Yesus pimpin, berkati setiap aktivitas kami Tuhan, setiap kegiatan kami Tuhan, dari pagi, siang, sore, sampai kembali malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah hari Minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Maka harap adik-adik semua yang ada di rumah tetap bersukacita ya, walaupun kita masih dilanda oleh COVID-19 ya. Kita tidak bisa bertemu secara langsung dulu untuk mengikuti ibadah sekolah hari Minggu bersama-sama. Maka yakin adik-adik semua masih bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun secara streaming online dari rumah. Nah, ingat kembali, jangan lupa minggu depan kita kembali lagi ya sekolah hari Minggu pukul 7.30 atau jam 7:30 pagi, dimana di YouTube channel GKE Nasaret. Nah, jangan lupa juga kerjakan tugas-tugas yang sudah kakak-kakak sekolah hari Minggu berikan. Dikerjakan di buku dan kirimkan ke grup parenting atau langsung bisa kirim ke nomor kakak-kakak sekolah hari Minggunya. Kakak juga mau ingatkan lagi, jangan lupa saat mengikuti ibadah sekolah hari Minggu, minta papa, mama, kakak, tante atau omnya untuk memfoto atau memvideokan adik-adik saat mengikuti ibadah sekolah hari Minggu online. Dan jangan lupa juga adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan. Karena apa? Seperti kakak bilang tadi, kita masih dilanda oleh virus COVID-19. Masih dilanda pandemi virus COVID. Nah, untuk itu adik-adik tetap harus patuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau perjalanan. Nah, kakak juga mau ingatkan kembali nih. Kemarin sudah diumumkan bahwa tanggal 21 sampai
26 Maret, Seksi Pelayanan Anak Majelis Jemaat GKI Nazaret dalam menyambut dan merayakan Paskah tahun 2022, SPA Majelis Jemaat GKI Nazaret akan melaksanakan lomba Paskah untuk adik-adik semua. Nah, lomba-lombanya itu apa-apa saja? Lomba-lombanya tersebut antara lain yang pertama untuk kelas kecil, yaitu kelas TK dan kelas 1-2 SD, yaitu mewarnai gambar bertema Paskah. Yang kedua, lomba membaca indah Alkitab untuk kelas tengah, yaitu kelas 3 dan 4 SD. Lalu yang ketiga, lomba menghias telur Paskah untuk kelas besar, yaitu dari kelas 5, 6 SD dan 1 SMP. Adik-adik ingat ya, tanggal 21 sampai 26 Maret 2022 SPA Majelis Jemaat GKI Nazaret melaksanakan lomba Paskah untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, lombanya ini adik-adik laksanakan dari rumah masing-masing. Ingat ya, lombanya adik-adik laksanakan dari rumah masing-masing. Dan nanti di grup parenting atau di grup GKI Nazaret, SPA Nazaret akan memberitahukan teknis dan peraturan lomba yang akan adik-adik laksanakan nanti. Jadi diperhatikan ya peraturan lomba Paskah SPA Nazaretnya yang akan disiarkan oleh SPA Majelis Jemaat GKI Nazaret. Nah, demikian adik-adik info dari kakak, dan kita bertemu kembali minggu depan ya dalam ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.